akan melanjutkan pemaparan materi dari saudari Febri. Seleksi. Lamaran kerja yang lengkap memberikan informasi awal mengenai pelamar kerja, seperti latar belakang pendidikan, pengalaman, minat, dan posisi yang diinginkan, upah yang diinginkan, serta keahlian khusus pelamar. Informasi yang relevan perlu dimasukkan sebagai bahan pertimbangan selanjutnya. Lalu ada langkah yang diperlukan dalam menyaring pelamar antara lain. Yang pertama, catatlah lamaran saat tiba untuk mengetahui tujuan lamaran. Kedua, kirimkanlah surat terima kasih standar untuk setiap pelamar. Apabila ingin mendapat data yang lebih rinci mengenai pelamar, kirimkan formulir untuk diisi. Yang ketiga, bandingkan pelamar atau surat, CV, dan formulir lamaran dengan kriteria yang disiapkan dalam spesifikasi orang. Keempat, buatlah sebuah daftar nama yang masuk dalam kategori memungkinkan. Mereka yang masuk dalam daftar tersebut berhak untuk diwawancarai. Yang kelima, apabila masih ada pelamar yang masuk kategori memungkinkan dan meragukan tetapi tidak bisa dimasukkan dalam daftar untuk diwawancarai, masukkan mereka ke dalam calon cadangan untuk berjaga-jaga. Kalau mereka diwawancarai ternyata tidak sesuai. Yang keenam, kirimkanlah surat penolakan kepada pelamar yang tidak lolos seleksi. Undanglah calon yang terdapat dalam daftar nama wawancara tersebut untuk mengikuti wawancara dan menggunakan surat standar. Lalu, apabila proses seleksi telah selesai dan calon yang lolos telah menerima tawaran Anda, tuliskan kepada pelamar yang tertera pada daftar nama singkat yang ditolak dan pelamar lain yang telah ditunda. Tes ini juga ditujukan untuk melihat kemampuan sebenarnya dari pelamar. Hal ini dapat pula menguji respon pelamar yang sebenarnya terhadap pekerjaan dan tugas yang akan dijalani. Tes ini juga cukup bervariasi pada beberapa organisasi antara lain tes pengetahuan, tes kecerdasan, tes kepribadian, tes psikologis, tes kemampuan komputer, tes minat serta bakat, dan lainnya. Tes tersebut tergantung pada jenis pekerjaan yang akan diisi oleh pelamar. Lalu di sini ada gambar alur penerimaan pendahuluan pelamar, lalu ada tes-tes penerimaan, lalu wawancara seleksi, pemeriksaan referensi-referensi, yang kelima evaluasi medis atau tes kesehatan seperti dokter yang lain-lain, lalu ada wawancara oleh penyedia, lalu keputusan penerimaan. Lalu ada kendala keterbatasan seleksi. Keberagaman teknik seleksi mengidentifikasikan bahwa tidak ada satupun cara yang sempurna untuk menyeleksi pelamar. Terdapat beberapa kendala keterbatasan dalam proses seleksi. Terdapat perbedaan antara apa yang dapat dilakukan oleh seseorang atau kemampuannya dengan apa yang dilakukan oleh seseorang berkaitan dengan motivasi. Lalu ada juga faktor-faktor yang mempengaruhi seleksi. Yang pertama yaitu faktor etika dan faktor internal organisasi. Faktor etika tidak dapat disanggah bahwa perekrut tenaga kerja memegang peranan penting dalam menentukan siapa di antara pelamar yang diterima dan siapa yang ditolak.
Ini merupakan suatu kenyataan pula bahwa organisasi memakai tenaga kerja bahwa pelamar bermutu setinggi mungkin. Menggabungkan kedua hal itu dalam proses seleksi menurut standar etika tinggi dan para perekrut tenaga kerja baru, karena hanya dengan demikianlah tenaga-tenaga bermutu yang diterima dan dipekerjakan. Lalu faktor internal yang harus diperhitungkan yaitu kebijaksanaan atau strategi organisasi mengenai arah perjalanan organisasi di masa yang akan datang. Misalnya, apakah organisasi merencanakan perluasan usaha, baik dalam arti produk yang dihasilkan maupun dalam arti wilayah kerjanya, yang pada gilirannya menuntut tersedianya tenaga kerja baru. Sebaliknya, mungkin pula organisasi memutuskan untuk menciutkan kegiatannya. Dalam hal ini demikian jelas bahwa bukan penambahan tenaga yang terjadi, tetapi sebaliknya. Mungkin pemaparan materi dari saya cukup sekian, saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Saudari Vela atas pemaparannya. Selanjutnya yang akan disampaikan oleh saya sendiri.